Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan pelajar SMP di Kabupaten Majalengka diamankan polisi karena diduga akan tawuran. Jelang peningkatan arus mudik Lebaran, stasiun Ciamis siap layani lonjakan jumlah pemudik. Jelang datangnya bulan puasa, warga padati Kebun Raya Bogor untuk menggelar tradisi cucuran. Menjelang peningkatan arus mudik Lebaran, PT KAI Daops 2 Bandung semakin gencar mempromosikan stasiun Ciamis yang sudah siap melayani penumpang. Sebelumnya, stasiun Ciamis hanya merupakan perlintasan saja. Untuk masa Lebaran akan ditambah 7 kereta tambahan untuk Daops 2 Bandung. PT KAI Daops 2 Bandung terus mengenalkan stasiun Ciamis agar dikenal oleh masyarakat luas. Selama ini stasiun Ciamis hanya berfungsi sebagai perlintasan, namun kini sudah ada 10 kereta yang siap untuk menaik turunkan penumpang dari stasiun ini. Jelang arus mudik Lebaran tahun ini, PT KAI Daops 2 juga sudah menyiapkan 7 kereta tambahan untuk melayani pemudik yang akan menggunakan kereta. Hingga awal Maret, jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun Ciamis mencapai 27.000. Pada tahun lalu, jumlah penumpang mencapai 95.000 orang. Pada Lebaran tahun ini diprediksi akan mencapai lebih dari 100.000 penumpang. Seluruh jenis kereta, baik kereta kelas ekonomi dan bisnis serta eksekutif, semuanya berhenti di stasiun Ciamis. Semua kereta sudah berhenti di sini, terus volume penumpang semakin tinggi. Kita pun akan membuka jalur-jalur transportasi untuk masuk ke stasiun ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita pun akan dengan BPBD-nya nanti akan membuka jalur-jalur wisata travel dengan memanfaatkan kerjasama dengan PT KAI. Alhamdulillah ya, kita sudah mempersiapkan dengan baik ya, baik itu kapasitas penduduk, kemudian infrastruktur kami sudah kita cek semua ya, sehingga mudah-mudahan ya dengan rahmat Allah ya, dengan izin Tuhan kita akan melaksanakan Lebaran itu dengan sebaik-baiknya ya. Dan sekarang kan sudah dibuka itu ya pemesanan ya, dan itu cukup hari-hari mendekati hari H itu kan sudah cukup. Okupansinya sudah cukup bagus itu ya. Untuk jalur selatan ada penambahan kereta Pak untuk Lebaran? Kalau selatan kita Pasundan ya. Pasundan ya. Tambahan. Satu berapa gerbong Pak? Itu berapa ribu penumpang? 7 kereta. 7 kereta ya. 7 kereta. Siap. Impian warga Desa Sirna Resmi Kecamatan Pabuaran dan Desa Ciputat Jabir, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi terwujud. Mereka menyambut sukacita peresmian sebuah jembatan yang memiliki pemandangan indah sehingga mirip dengan jembatan gantung di Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga di 2 desa yaitu Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran dan Desa Ciputat Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi begitu sukacita. Mereka terus-menerus mencoba berjalan di atas jembatan. Tak sedikit pula yang melakukan selfie atau swafoto. Jembatan dengan panjang 100 meter dan lebar 1,2 meter ini resmi difungsikan. Peresmian dihadiri para pejabat daerah, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, BPBD Kabupaten, perwakilan Gunung Kapital, Komunitas Sehati, Camat Pabuaran, dan Purabaya. Jembatan yang baru tentu akan membawa banyak manfaat. Tak hanya sebagai ajang untuk bersilaturahmi, jembatan juga bisa dimanfaatkan untuk merasakan sensasi baru saat berada di tengah jembatan gantung tersebut. Jembatan juga diharapkan bisa untuk meningkatkan ekonomi warga, akses kesehatan, serta akses pendidikan bagi anak-anak. Bersyukur, bahagia, mempermudah. Akses gitu ya? Ya. Emang Teteh kalau biasanya lewat untuk nyebrang sini biasa pakai apa? Pakai rakit. Pakai rakit. Oke, bayarnya berapa Teh kalau pakai rakit? 2.000 kadang-kadang 4.000 kalau 2 balik. Ya. Itu kalau Teteh rumahnya di seberang atau di sini? Di seberang. Oh, di seberang. Kalau Teteh ke sini ngapain Teh?
Main atau apa? Ketemu sama teman, saudara. Terus kalau mau sekolah kan pasti nanti kesininya kayak wisata. Soalnya banyak orang ramai. Iya, senang banget gitu. Jadi banyak orang sini sekarang ya, Iya. lihat foto-foto gitu. Tiap sore pasti banyak orang. Kami melihat bahwa warga di sini sangat membutuhkan. Ada 2 desa dan juga 2 kecamatan yang akan saling terhubung dengan jembatan ini. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Itu salah satu alasan utama kami untuk membangun jembatan di sini. Kami mengharapkan jembatan tetap dipelihara, tetap dijaga, di-maintain dengan baik sehingga kekuatan jembatan tetap terjaga dan tidak rusak begitu. Kalau ada rusak ya harus segera diperbaiki. Warga diimbau tidak bergerombol di atas jembatan karena jembatan tersebut memiliki keterbatasan dalam menahan berat. Nantinya, bagi warga yang menggunakan sepeda motor akan dikenakan tarif sebesar Rp2.000. Sedangkan bagi pejalan kaki tidak dipungut biaya. Harapan kedepannya ya bukannya mudah-mudahan lagi pasti bermanfaat untuk masyarakat di 2 desa antara Kerusunan Ciale, Desa Sinasari dan Kerusunan Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya. Untuk manfaat kedepannya ya alhamdulillah sekarang juga kemarin sudah dimulai sudah diresmikan sekarang oleh Pak Senda mewakili Pak Bupati. Ya, pasti sangat bermanfaat sekali karena perekonomian, terutama perekonomian dan pendidikan yang ada di 2 kerusunan. Karena banyak masyarakat yang bertani atau bercocok tanam, punya tanam di sebelah sana dan juga masyarakat sebelah sana ada juga yang di sebelah sini. Jembatan gantung di aliran Sungai Cikaso ini maksimal mampu menahan bobot untuk 7 orang dan 1 sepeda motor. Warga diimbau tidak menyeberang sehingga melebihi bobot yang telah ditetapkan agar jembatan bisa tahan lama dan awet. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Menjelang bulan Ramadan, ratusan warga melakukan tradisi ziarah ke tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung. Tradisi tahunan ini memang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim yang akan melaksanakan puasa Ramadan. Ratusan warga mendatangi tempat pemakaman umum atau TPU Cikutra yang berada di kawasan Jalan Cikutra, Kota Bandung. Tradisi ziarah ini mulai ramai terlihat lantaran bulan suci Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari. Warga memanfaatkan tradisi ziarah untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Tradisi tabur bunga dan menyiram makam juga dilakukan oleh para peziarah. Tradisi tahunan ini juga menjadi agenda tahunan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Biasa di Indonesia ya tradisi ziarah kubur emang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Salah satunya menjelang Ramadan, kadang juga ada yang setelah Ramadan Syawal. Nah itu menjadi emang bagian tradisi yang baik gitu. Baiknya kenapa? Karena jadi pengingat juga kita semua bahwa hidup di dunia itu sementara. Sama sekalian juga berdoa mendoakan keluarga yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Seperti itu setiap tahun alhamdulillah di keluarga kami emang rutin menziarahi kubur ya kan. Seperti itu sebelum Ramadan. Setiap tahun emang ngelakuin ziarah atau kayak gimana sih? Diusahakan setiap tahun. Setiap tahun ziarah berarti. Tadi kesini sendiri berarti sama siapa aja berarti kan tadi ziarahnya? Sama istri, sama anak. Sama istri sama anak. Biasanya ngapain aja kan untuk ziarah ini kan? Berdoa untuk orang tua. Berdoa untuk terus nabur bunga atau kayak gimana sih? Nabur bunga juga berarti. Iya. Tapi lebih ke doanya sih. Lebih ke doanya ya. Meski pada tahun sebelumnya sempat terhambat akibat pandemi COVID-19 dan adanya pembatasan jumlah warga yang akan berziarah pada tahun ini, tempat pemakaman kembali ramai dikunjungi banyak orang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, jelang datangnya bulan suci Ramadan, warga memenuhi tempat wisata Kebun Raya Bogor untuk menggelar tradisi cucurak, yakni makan bersama dengan sejumlah kerabat pada hari Minggu siang. Tradisi ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus berwisata sebelum menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tinggal menghitung hari. Selain berziarah ke makam, salah satu tradisi yang dilakukan warga adalah tradisi cucurak.
Tradisi yang diisi dengan makan bersama ini digelar oleh para pengunjung dari berbagai wilayah, seperti Jakarta dan Bogor, di Kebun Raya Bogor pada Minggu siang lalu. Tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Barat ini banyak dilakukan warga sebelum memasuki bulan puasa. Sebagian besar pengunjung membawa makanan dari rumahnya masing-masing. Mereka kemudian memilih tempat di area yang rindang di bawah pepohonan. Banyaknya jumlah kunjungan ini membuat tingkat okupansi pengunjung meningkat 30% dibandingkan hari libur biasa. Cucuran. Menjelang puasa apa seperti apa, Bu? Menjelang puasa. Kenapa sih Bu memilih untuk di Kebun Raya, Bu? Tengah-tengah. Jadi dari semua kecamatan ini tengah-tengah ya, nggak terlalu jauh gitu. Bu, memang Cucurak itu memang khasnya membawa makanan sendiri di rumah atau bagaimana, Bu? Iya, yang berbeda. Jadi patungan. Gitu. Biar merasakan masakan masing-masing. Memang pemandangan dan cuaca di sini juga memang mendukung atau gimana, Bu? Ada kita makan. Ini dalam rangka Cucurak menjelang bulan Ramadan. Alhamdulillah teman-teman ingin kumpul makan bersama dalam arti yaitu silaturahmi. Mudah-mudahan dalam menjelang Ramadan ini diberikan limpahan keberkahan. Banyak pengunjung membawa makanan sendiri ya, dengan peralatan yang mereka bawa. Tentu saja kami juga dari pengelola tetap meminta para pengunjung untuk membuang sampahnya pada tempatnya sendiri. Selain itu juga ada yang berbelanja wisata di sini juga ada. Kang, ini setelah pandemi memang baru boleh diizinkan untuk kembali Cucurak atau bagaimana? Sebelumnya memang selama pandemi ada aturan PPKM ya, di mana pengunjung tidak diperkenankan untuk berkumpul secara bergerombol di area terbuka. Mungkin semenjak PPKM dicabut, banyak pengunjung yang mulai berdatangan secara berkelompok. Tradisi Cucurak juga menjadi momen ajang silaturahmi sekaligus berwisata bersama keluarga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita ke informasi lainnya, KPKN Sosial selalu menghadirkan kisah haru. Kali ini, pelajar kelas 8 SMP Negeri 3 Tasikmalaya yang tersentuh karena melihat temannya yang tak mampu membeli sepatu sekolah baru. Berinisiatif patungan membelikan sepatu baru untuk menggantikan sepatu yang robek. Unggahan kisahnya di media sosial memancing para dermawan menyumbangkan puluhan pasang sepatu baru kepada pihak sekolah. Unggahan pelajar kelas 8 SMP Negeri 3 Tasikmalaya di media sosial ini sungguh menggugah hati. Unggahan tersebut mengisahkan kepekaan mereka akan kesulitan ekonomi teman sekelasnya yang tidak mampu membeli sepatu sekolah baru untuk mengganti sepatunya yang sudah robek. Mereka pun lalu patungan mengumpulkan uang semampunya hingga bisa membelikan sepatu sekolah baru. Soalnya ya lihat sepatu Yandi gitu udah nggak layak pakai, terus di video kasihan, diliatin ke teman-teman kelas. Yuk kita patungan buat beli sepatu Yandi, kasihan gitu lihat Yandi sepatunya bolong dari semester 1. Berapa siswa yang ngasih bantuan itu? Sekitar 20 siswa. Dapat berapa? Dapat 217. Bisa dibeliin sepatu? Bisa. Mereka pun diam-diam membelikan sepatu baru untuk Yandi, lalu memberikannya sebagai sebuah kejutan ulang tahun. Yandi pun menerimanya dengan penuh haru. Katanya ulang tahun, gue dikasih sepatu itu, terima kasih telah berkumpul sampai sekarang dan telah peduli dan sayang sama aku. Yandi mengaku kondisi ekonomi keluarga yang sulit belum memungkinkannya membeli sepatu baru. Meski begitu, ia selama ini tidak pernah sama sekali merasa rendah diri atau kecil hati pergi ke sekolah dengan sepatu robek. Baginya, menuntut ilmu jauh lebih penting dibanding soal penampilan. Atau kita sempat beli karena tidak ada uang buat buka aja susah, buat beres aja susah. Kalau bapak
Bapak itu dagang siomay kering, kalau mama udah nggak ada. Udah malu nggak kalau pakai sepatu kayak gitu? Nggak malu, fokus aja ke pendidikan saya. Kini sebagai pengingat, sepatu robek Yandi dipajang di kelas mereka. Dan unggahan apa yang dilakukan Rafli dan teman-temannya membantu Yandi membelikan sepatu baru di media sosial, rupanya membuat sejumlah orang tergerak untuk memberikan sepatu baru bagi pelajar di SMP Negeri 3 Tasikmalaya. Bahkan saat ini telah terkumpul 60 pasang sepatu baru yang akan diberikan kepada murid SMP Negeri 3 Tasikmalaya yang kurang mampu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.